Halo sahabat Green, selamat siang. Green Concern hari ini hadir kembali bersama saya Eka Juli. Dan ini adalah kerjasama media Indonesia, Tempo TV dan juga Green Radio tentunya. Dan hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas atau mengajak untuk menjadikan lahan basah sebagai sabuk hijau. Iya, sebagai penyerap dan penyimpan karbon organik terbesar. Dan hutan bakau ini banyak memberikan manfaat lainnya seperti penyangga kualitas perairan, produksi perikanan dan juga pengendalian sedimen, juga pelindung pantai dari abrasi dan juga sebagai melindungi tsunami, sahabat Green. Bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai sarana rekreasi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, sayangnya mangrove ini kerap dibabat untuk keperluan tambak. Padahal dari hasil penelitian, deforestasi mangrove ini menyebabkan emisi setara dengan sekitar 10% emisi dari deforestasi global. Nah, karena itu untuk mencegah semakin rusaknya kawasan mangrove, perlu diterapkan konsep tambak yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana konsep tambak yang ramah lingkungan itu? Kita nanti akan berbincang bersama Ragil Satrio dari Wetlands Indonesia. Tapi sebelumnya, kita akan kiasdi dulu dari Media Indonesia yang akan menjelaskan latar belakang Media Indonesia mengangkat tema ini, Yasdi. Silahkan dulu. Oke, ya kita kali ini mengangkat soal tambak yang tidak merusak lingkungan itu karena pertama memperingati Hari Lahan Basah Sedunia. Dan kita kan Indonesia ini potensi mangrove-nya luas ya, tapi kok kenapa kita sepertinya masih terus berkutat di masalah yang sama, bahwa lahan-lahan itu malah digunakan untuk tambak, untuk ya kepentingan ekonomi sesaat, padahal bisa juga untuk lingkungan sekaligus ekonomi. Nah, itu yang mau kita bahas, mau kita lihat sekarang. Ya, karena ada kepentingan untuk masyarakat juga ya sebenarnya ya. Betul. Nah, Mas Ragil Satrio dari Wetlands Indonesia, Iya, ini kalau yang Anda lihat sejauh mana sih atau seberapa besar kerusakan mangrove di Indonesia ini? Sedikit bercerita tentang sejarah dulu mungkin ya. Sekitar tahun 70-an, 80-an itu memang tambak ramai-ramai dibuka begitu ya, di sekitar pesisir seluruh Indonesia. Kalau saat ini luas sekitar 3,1 juta hektar. Tahun 80, 2 dekade ke depannya, itu kerusakan mangrove bisa mencapai 134.000 hektar per tahun begitu. Cukup tinggi itu. Padahal luas hutan mangrove di Indonesia sendiri sebenarnya 22% dari luas mangrove di seluruh dunia. Jadi kita cukup besar ya? Berperan besar dalam melestarikan mangrove itu tentunya. Nah, kalau kerusakannya sendiri itu banyak juga yang terjadi karena pertambakan gitu atau ada hal lain mungkin? Paling besar memang karena pertambakannya, di samping perubahan tata guna lahan, pembangunan dan sebagainya begitu. Dari hasil kajian penilaian ekonomi kerusakan mangrove pun yang terbesar itu yang dilakukan tahun 2012 itu dari kerusakan mangrove di samping padang lamun dan sebagainya, khusus di ekosistem pesisir. Kemudian kenapa kok hutan mangrove? Sepertinya nilai ekonominya cukup seksi begitu ya, saya bilang. Ekspor udang Indonesia begitu itu setiap tahunnya sampai bernilai 1 miliar US dollar gitu. Dan 50% dari total produksi udang nasional itu dihasilkan dari tambak-tambak skala kecil begitu. Bukan bermaksud menyalahkan tambak skala kecil begitu ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa kerusakan itu perlu kita perbaiki dengan salah satu, nanti akan kita bahas lebih dalam bagaimana kita melakukan upaya konservasi rehabilitasi dalam tambak-tambak skala kecil begitu. Oke. Nah, ini tambaknya sendiri ini yang dibilang bisa menghasilkan ekspor udang tadi itu masih belum ramah lingkungan, masih tambak biasa mereka. Dalam perkembangannya di dunia internasional itu perlu diketahui bahwa saat ini pasar-pasar luar negeri khususnya Eropa cukup ketat dalam menseleksi produk-produk yang masuk ke negara mereka. Salah satu cara mereka adalah dengan sertifikasi begitu, Mbak. Seperti kita tahu mungkin ada sertifikasi kayu yang sebelumnya sudah ada ya, tapi kalau dalam kaitannya dengan mangrove dan budidaya tambak itu sertifikasi udang mungkin yang nanti akan kita bahas lebih dalam, ataupun produk-produk perikanan yang lain begitu. Kenapa kok perlu disertifikasi begitu?
mereka ingin menjaga keamanan pangan dari konsumennya, masyarakat mereka begitu. Keamanan pangan, kualitasnya seperti itu. Oke. Nah, yang sertifikasi ini berarti udang tadi didapatkan dari hasil tambak yang sudah katakanlah bagus pengelolaannya seperti Benar itu. sekali. Ramah lingkungan. Akan mendapat sertifikat ketika nanti bahwa ada jaminan bahwa udang itu sudah diusahakan di tambak yang telah menerapkan budidaya secara ramah lingkungan. Nah, seperti apa yang budidaya ramah lingkungan itu? Budidaya ramah lingkungan yang banyak diterapkan di Indonesia itu, kalau saya sebut silvofishery ya, perpaduan antara tanaman kehutanan atau tanaman pohon tahunan begitu dengan budidaya tambak. Namun sebenarnya tidak hanya hal itu saja begitu, Mbak. Di situ ada bagaimana proses budidayanya, budidaya bagaimana pemberian pakannya, pemberian pestisidanya seperti apa begitu. Dan satu lagi tentunya ke depan ini selalu disoroti adalah aspek sosial begitu. Jadi bagaimana aspek sosial itu tetap diperhatikan dalam proses budidaya, tidak mempekerjakan anak kecil dan sebagainya begitu. Oh, selama ini proses tambak mungkin itu ya, anak kecil juga dilibatkan. Karena kan kebanyakan di daerah kayak pedalaman gitu, yang anaknya tidak sekolah, jadi dilibatkan juga untuk ikut bekerja barangkali ya. Nah, kalau dengan tambak ramah lingkungan ini barangkali hal itu pun diperhatikan ya dari sisi sosialnya. Diperhatikan. Ini keuntungannya apa sih, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah mungkin yang akan mengekspor udang atau hasilnya? Dari kajian yang kita lakukan begitu ya, saya sebut jadi ada memang business case ya, business case dari pihak Eropa begitu. Mereka mempunyai dana untuk cobalah diterapkan tambak ramah lingkungan. Ketika itu sudah berhasil dilaksanakan, nanti tambak ramah lingkungan yang sudah dicoba itu akan kami beli dengan harga yang layak begitu. Tidak seperti harga pasaran udang pada umumnya begitu. Itu salah satu ininya. Kemudian keuntungan lain sebenarnya itu hanya sebagian kecil ya, keuntungan ekonomi yang dari harga seperti itu, bisnis. Namun keuntungan dari sisi ekologis itu cukup besar sekali. Mangrove itu memang kita ketahui bersama juga sebagai sumber pakan dari udang ataupun ikan di sekitar situ. Dan yang sangat jelas sekali seperti kajian kami yang dilakukan di Banten begitu, di sekitar Cagar Alam Pulau 2, namun di daerah ini Mas Yasdi pernah ke sana itu. Jadi di situ ikan bandeng di tambak kami itu tidak cepat stres begitu. Bahasanya stres. Udang pun bisa stres. Udang bisa stres, mudah sekali stres, Mbak. Gimana tuh? Apa penyebabnya dia stres? Ya satunya karena itu, Mbak. Jadi ketika ditambak dia stabilitas lah bahasanya, stabilitas ataupun kondisi perairan di tambak itu terlalu banyak pestisida misalnya mungkin. Karena dengan adanya mangrove itu lebih stabil begitu, tambak lebih bahasanya mungkin lebih nyaman begitu ya, bandeng dan udang tersebut begitu. Oke, pokoknya banyaklah yang bisa kita dapatkan dari adanya tambak ramah lingkungan ini ya. Oke, Mas Ragil dan Yasdi, kita akan jeda sebentar. Dan sahabat Green, ruang interaktif sudah dibuka ya. Kalau Anda ingin terlibat langsung dalam perbincangan ini melalui line telepon 021859099946 atau juga 47, atau boleh juga melalui SMS di 0813-8000892. Ada 3 voucher berlangganan Media Indonesia untuk 3 orang yang beruntung. Dan kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga, cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara yang kita dengan topik yang bersama ibadah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Iya, kembali lagi di Green Talk, sahabat Green. Nah, kabar gembira sekarang datang dari upaya pemulihan kawasan hutan mangrove dan memadukannya dengan kegiatan ekonomi di kawasan tambak di daerah Banyuwangi, Bone, di daerah Sulawesi ya, dan juga Delta Mahakam yang dilakukan oleh Wetlands International Indonesia Program bersama penduduk lokal tentunya. Nah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ini masih bersama Ragil Satrio dari Wetlands Indonesia dan juga Yasdi dari Media Indonesia. Tadi kita sudah sempat menyinggung soal keuntungan tambak ramah lingkungan ya, Yasdi. Ini kira-kira apa sih yang membedakannya antara tambak ramah lingkungan dengan tambak konvensional atau tambak biasa? Ya, tambak yang jelas tambak konvensional itu mereka bisa dibilang ingin praktis gitu, Mbak. Ingin praktis. Praktisnya jadi artinya praktis menghalalkan dalam, segala cara gitu. Jadi gini, ketika misalnya mereka ngapain saya tanam apa itu mangrove begitu ya. Untuk bikin repot saya aja pas panen gitu kan, jadi kan nyangkut-nyangkut misalnya gitu. Kemudian ngapain sih saya harus nggak pakai pestisida yang berlebihan atau pakan yang berlebihan, nanti hasil saya nggak besar-besar dong gitu. Seperti itu. Oh, jadi pestisida itu mempengaruhi juga udangnya gitu untuk pakan yang jelas seperti yang terjadi di Pemalang begitu ya, ketika dia pakan dikasih banyak begitu, dikasih banyak, nanti malah udang-udang alam gitu ya, yang dibilang udang itu tambak bandeng gitu. Udang-udang alam itu malah banyak yang semakin lama semakin hilang gitu. Padahal dalam usaha budidaya tambak begitu, pemasukan harian mereka didapat dari mengambil udang harian, kemudian ikannya harian yang pakai di saluran dan sebagainya itu. Itu ketika berlebihan pakannya, mereka tidak punya penghasilan harian lagi begitu. Seperti itu contohnya. Banyak. Termasuk dari sisi karbon juga. Dari sisi karbon ketika kalau berhubungan sekarang marak dengan isu tentang pemanasan global, jelas penanaman mangrove merupakan usaha dalam menyerap emisi begitu ya. Sangat penting sekali. Emisi, ya. Dulu Yasdi waktu ikut liputan itu tambaknya udah ramah lingkungan belum itu ya? Itu saya lihat sendiri ya di Pulau 2 itu kan di dekat Cagar Alam Pulau 2 di Serang itu. Saya lihat
ya mungkin nggak terlalu di pinggir jalan banget, dia agak ke dalam sedikit, dan pas kita masuk itu disambutnya sama ada kayak selokan kecil, bukan selokan sih, dibilang kali kecil, tapi itu ikan bandengnya besar-besar segini, terus lompat-lompat. Nah terus dikasih tahu ya ini berkat tambak silvophysaria ini yang dibilang itu, dan di sana warganya tuh aktif gitu, dan ada beberapa orang 7 atau 9 saya kurang ingat, mereka tuh dengan senang hati gitu menjaga itu. Jadi kalau bisa ya udah kami kerjakan, ini kami bantu. Ini kan itu dihibahkan oleh bantuan dari Wetlands kan, dan mereka melihat mereka ekonominya susah, tapi dengan adanya itu mereka ada pemasukan gitu. Jadi pola pikirnya berubah. Dulu memang sama di sana katanya tambak dan itu rusak berat. Tapi sekarang udah kelihatan mulai hijau-hijau gitu. Oh, udah pohon-pohonnya ada tetap ya gitu ya. Ada burung bangau juga malah. Bagus. Dan untuk yang di kegiatan kami di Banten itu pun sebenarnya adalah bagian dari, karena itu dekat dengan Cagar Alam Pulau 2 gitu. Cagar Alam Pulau 2 itu seperti kita ketahui di situ merupakan habitat atau tempat burung-burung migran singgah gitu, ataupun jenis burung-burung lain yang bukan burung migran pun di situ. Nilai biodiversity, keanekaragaman hayati di Cagar Alam Pulau 2 cukup tinggi. Dengan kami membuat tambak-tambak ramah lingkungan di situ, ketika misalnya itu pun semakin sempit dan sebagainya, cagar alam, semoga tidak gitu. Itu bisa, tambak-tambak ramah lingkungan kami pun bisa mensupport gitu, menjadi lokasi-lokasi baru buat hewan-hewan lain di sekitar situ. Gitu. Kalau untuk luasnya sendiri dibatasin nggak sih Mas? Untuk luas tambaknya sendiri? Atau ya sepanjang mangrove itu ya sepanjang itu juga gitu? Nggak dibatasi, maksud dibatasi. Nggak ada pembatasan untuk itu, jadi ya sepanjang itu aja ya, asal bisa dipelihara. Itu ada menemui kendala mungkin selama ini dalam teknis operasionalnya? Untuk spesifik di Banten gitu Mbak ya. Kalau untuk spesifik di Banten, teknis personal teknis dalam operasionalnya terkendala. Jadi dengan burung-burung itu datang begitu, karena di situ ikan banyak, burung datang, kemudian ada pohonnya untuk singgah, burung-burung makan hasil tambak itu. Namun secara kuantitas sebenarnya tidak seberapa begitu bisa dibilang. Cuman memang bisa diatasi dengan beberapa cara, misalnya membuat pengecoh suara begitu ya, kayak di padi, seperti begitu misalnya. Nah, seperti itu pun bisa diatasi begitu. Tidak lantas artinya wah nggak usah ada lah begitu kan, tidak. Tapi ketika saya ke sana itu banyak lahan di sekitar tambak yang kosong tapi nggak dipakai. Saya tanya sama fasilitatornya, Mas Urip, ini belum dikasih gitu sama orang-orang yang punya belum lahan. Dikasih izin maksudnya? Dikasih izin, jadi tidak bisa asal ditanami itu. Apakah semuanya sama seperti itu di daerah-daerah lain juga mengalami kendalanya? Modal sosial menjadi sangat penting di situ ya. Modal sosial menjadi sangat penting. Untuk contoh kasus di daerah lain begitu, yang terutama dari kajian saya, kajian kami di Wetland bersama WWF Telapak, di Banyuwangi modal sosial cukup bagus begitu. Artinya masyarakat di sana sangat mensupport kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan. Modal sosialnya ini dari pemerintah atau dari sokongan mereka warga sendiri? Modal sosial dalam arti mereka punya keinginan, niat dulu ya dari masyarakatnya itu untuk kita nggak yang ramah lingkungan lah begitu bahasanya. Misalnya ketika saya di Banyuwangi kajiannya, mereka masyarakat itu di bagian sisi mendekati laut itu mereka sudah menanam dulu itu sejak tahun 2007. Luas yang saya hitung itu sekitar 100 hektar lebih lah. Wow, panjang ya. Itu mereka menanam dari kegiatan mereka menanam secara swadaya begitu. Nah, itu modal sosial yang penting begitu. Berarti awalnya dulu parah banget ya sampai harus menanam lagi mereka. Berarti kosong mungkin ditebangin ya. Iya. Seperti yang di depan tadi saya jelaskan, memang kondisi pesisir Indonesia terutama sejak tahun 70-80 ke sini memang cukup parah kerusakan hutan mangrove untuk dikonversi menjadi tidak hanya tambak namun juga yang lain.
Oke. Mas Ragil, kita ada SMS dulu ini dari Pak Prakoso di Klender. Katanya kami tinggal di perkotaan khususnya di Jakarta yang jauh dari pesisir pantai untuk penanaman hutan mangrove. Nah, adakah jenis tanaman lain selain mangrove yang bisa menyerap CO2? Nah, ada lagi mungkin tanaman-tanamannya ada tersendiri nggak khusus untuk mangrove ini? Pada dasarnya semua jenis tanaman ataupun pohon ataupun itu adalah sesuatu yang bisa menyerap emisi, mengurangi emisi CO2. Pada dasarnya kan bahasa gampangnya adalah pohon itu dia merupakan sebagian besar adalah karbon begitu. Dengan dia tumbuh, otomatis dia akan menyerap CO2. Jadi tidak hanya mangrove begitu. Oke, tidak ada batasan tidak gitu ya? Tidak ada batasan. Boleh Mangrove saja. hanya bagian kecil saja. Tapi tanaman-tanaman seperti yang di sabuk hijau itu bisa nggak sih ditanam di daerah-daerah kayak gini gitu? Misalnya kayak api-api, bakau merah, apa segala macam. Dari definisi mangrove, terus terang itu tidak bisa begitu. Karena definisinya adalah bahwa harus tergenang pasang surut gitu, terpengaruh pasang surut begitu ya. Tapi saya menemukan hal menarik ketika saya berada di Flores beberapa bulan lalu. Jadi ada di sana Babah Akong namanya, dapat Kalpataru juga. Dia tentang mangrove juga. Dia menanam mangrove yang dari laut itu dia tanam di daratan itu bisa tumbuh. Namun hanya dalam beberapa lama dia tumbuh sehingga dia tidak akan tumbuh lagi. Jadi ada umur tertentu gitu. Jadi memang harus mau tidak mau untuk bisa berkembang baik dalam kondisi pasang surut gitu. Terpengaruh pasang surut. Baiklah kalau gitu. Banyak sekali ya mangrove ini bukan hanya sekedar hutan ya, banyak sekali ada apa di balik dari kemangroveannya itu bisa dijadikan tambak atau bisa juga dijadikan pelestarian lingkungan ya Yasdi. Tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Mas Ragil bersama Yasdi juga. Ya sahabat Green, kami masih mengundang Anda untuk terlibat dalam perbincangan ini. Silahkan menghubungi di 859099946 atau juga 47 atau melalui line SMS di 0813-8000892. Nah, ada 3 voucher berlangganan Media Indonesia untuk Anda, 3 orang yang beruntung yang kami pilih. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara yang kita dengan topik yang besar adalah ibadah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H
terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Ya, sahabat Green, sebagai kawasan mangrove yang lestari, ini bisa digunakan sebagai bahan tawar-menawar untuk mendapatkan kompensasi dana karbon. Nah, emisi rata-rata dapat dikurangi sebesar 119 ton CO2 per hektar ya selama periode 10 tahun. Bila diasumsikan 2,5 juta hektar tambak ditanami mangrove dengan sistem tersebut, diperkirakan dalam 10 tahun ini bisa mengurangi emisi hingga hampir 300 juta ton CO2. Nah, kita masih membahas mengenai pelestarian mangrove melalui budidaya tambak yang ramah lingkungan bersama dengan Ragil Satrio dari Wetlands Indonesia dan juga Yasti dari Media Indonesia. Nah, ini Mas Ragil, ini sudah beberapa tempat yang diterapkan, ini salah satunya di mana? Apakah sudah berhasil mungkin penerapannya itu? Jadi begini. Terkait perkembangan kegiatan tambak ramah lingkungan begitu seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Eka. Jadi kegiatan perlu digarisbawahi bahwa kegiatan tersebut merupakan kerjasama wetland dengan Telapak di Bogor dan WWF begitu. Dari aspek biodiversity adalah ditangani oleh wetland dari lingkungan begitu ya. Kemudian dari aspek sosial masyarakat dari Telapak dan dari aspek budidayanya dari WWF. Kemudian lokasinya ada waktu itu sebenarnya asesmennya ada 6 lokasi. 6 lokasi. Ada dari asesmen artinya survei awal begitu. Di Aceh, kemudian di Bone, Banyuwangi, Mahakam, kemudian di Tarakan, kemudian di Gresik waktu itu. Nah, namun untuk tahap selanjutnya adalah bagaimana mana yang memenuhi untuk kita improve gitu, kita penuhi untuk dikembangkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada dari standar itu. Standar yang kami anjur adalah standar ASC, Aquaculture Stewardship Council gitu ya. Di situ lokasinya adalah Mahakam, Delta Mahakam, di Delta Mahakam, di daerah Kecamatan Anggana, kemudian di Banyuwangi itu di Sawaringin Putih, kemudian di Tarakan gitu, dan di Bone begitu. Namun dalam perkembangannya saat ini adalah pelaksanaan itu baru tahap improvement, jadi baru tahap kalau lebih teknis lagi bahwa sekarang sedang menentukan boundary areal yang akan sebagai plot percontohan begitu bahasanya seperti itu. Jadi belum dikatakan berhasil juga daerah-daerah itu ya? Kalau dikatakan berhasil belum, karena masih tahap improvement begitu. Ada targetnya ini berapa bulan nih harus dilihat keberhasilannya? Secara target bukan masalah bulan ini, karena tahun. Dalam asesmen saja sudah hampir 1 tahun ya. Kemudian improvement saja itu mungkin 1 tahun 2 tahun begitu. Nah, bahkan bisa sampai dalam data yang tadi disampaikan itu terkait rata-rata 119 ton begitu. Nah, itu skenario yang saya hitung gitu. Saya menghitung untuk kajian karbonnya begitu. Jadi bagaimana tambak ramah lingkungan disupport dengan bagaimana ini bisa disupport dengan menjual karbon gitu ya, bahan tawar-menawar begitu. Itu periode proyeknya saya menskenarikan 10 tahun gitu. Karena menanam itu bukan hitungan bulan dan ini hari begitu. Cukup lama juga itu ya. Tapi dalam jangka 10 tahun itu bisa berubah nggak nih ya pola pikir orang ya? Maksudnya iya lama sekali. Kalau terkait pola pikir kita terutama yang di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi mempunyai modal sosial tadi sampaikan yang cukup bagus. Jadi
bagaimana dalam saya sebut itu kelompok. Jadinya tambak-tambak yang ada itu bukan nanti tambak A si B gitu, tapi bagian kelompok klaster. Nah, jadi di situ di Banyuwangi itu didorong misalnya dengan koperasi begitu. Nah, ketika itu memberikan nilai tambah bagi yang bergabung di situ gitu. Kemudian yang jelas dalam prosesnya itu yang kegiatan kami di Banten itu tidak melihat sertifikasi atau tidak begitu. Kegiatan di Banten itu mempunyai dampak yang nyata kasat mata bahwa ikan-ikan di tambak ramah lingkungan wetland itu tidak cepat stres, hasilnya lebih tinggi begitu dari rata-rata di sekitar situ gitu. Itu cukup bisa membangun begitu. Begitu. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya. Jadi kan tadi terkait sertifikasi itu ya. Berarti kan ada keuntungan besar nih dengan membuat, misalnya ada pengusaha tambang, mungkin pendengar ada yang, saya pengen buka tambak seperti ini nih, ramah lingkungan, tapi apa aja sih syarat-syaratnya, dan apalagi tadi kan dibilang lama itu 10 tahun. Iya. Sabarannya gimana? Jadi dalam sertifikasi UDAN tersebut memang banyak aspek yang harus dipenuhi, sosial, kemudian aspek lingkungan dan aspek budidaya. Kalau dari sisi, namun dalam prinsipal di situ bahwa klausul tentang aspek legal itu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya tambak yang dibangun sebelum tahun 99, setelah tahun 99 gitu. Sebelum tahun 99, maaf, itu 50% lokasinya harus dihijaukan, gitu. Misalnya, itu untuk memenuhi standar itu. Itu dari sisi standar yang dibuat oleh Aquaculture Stewardship Council. Kemudian yang dari sisi aspek hukum Indonesia bahwa tidak boleh berada dalam kawasan konservasi misalnya. Kawasan konservasi misalnya tambak itu berada di cagar alam begitu, Mbak. Itu tidak akan mendapatkan begitu. Dia tidak bisa tersertifikasi. Kemudian misalnya ada aturan bahwa areal pantai hutan berbakau begitu adalah 130 kali beda pasang surut tertinggi di pantai itu. Nah, itu ketika dia di jarak di situ lebih dalam area seperti itu, dia tidak akan mendapatkan itu. Jadi klausul aspek legal itu menjadi hal sangat penting. Banyak seperti riparian, penyangga sungai begitu, dia harus 100 meter misalnya, itu tidak boleh ditambak, harus ditanami. Seperti itu, Mbak. Selama ini sudah ada sanksi belum bagi yang tidak bisa menepati hal-hal tadi? Sementara ini, selama ini saya lihat belum maksimal dalam penegakan sanksi hal itu. Namun perlu kita bagian dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi masyarakat. Oke, kita tahan dulu Mas, ini ada SMS dari Suli. Katanya kira-kira kapan Indonesia bisa menanam seluruh pantainya dengan hutan mangrove dan berapa persen emisi yang bisa diserap kalau Indonesia bisa menanamnya? Anggaplah semua dari Indonesia. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Suli, kita ada penelpon dulu. Ini Pak Thomas yang ingin bergabung bersama kita. Halo Pak Thomas. Halo Pak Thomas. Ya, sepertinya belum tersambung, ada gangguan. Mungkin bisa dijawab dulu dengan pertanyaan Suli ini, Mas. Kalau dari penanaman itu, sebenarnya kita akan mengikuti skenario yang mana begitu dalam hal masalah emisi. Kalau hanya menanam doang, tapi kalau mengacu yang saya kaji begitu, bahwa 1 tahun skenarionya sesuai untuk memenuhi standar tadi, misalnya seperti aspek legalnya harus ditanami sebelum tahun 99, bahwa mangrove-nya harus dihijaukan 50%, entah itu nanti di pematang atau di mana begitu. Dari kajian kami bahwa selama 10 tahun itu dapat mengurangi emisi sebesar 119 ton CO2 per hektar begitu. Nah, kami asumsikan bila tadi ditanya seluruh hutan di Indonesia, tadi saya sebut saya sebut di hutan tadi di Indonesia, data terakhir yang saya dapat 3,1 juta hektar ya mangrove. Misalnya saya asumsikan saja 2,5 juta hektar begitu ya.
nggak seluruhnya gitu, tapi 2,5 juta hektar saja selama 10 tahun bisa mencapai hampir 300 juta ton. 300 juta ton ya. Dapat mengefisikan Luar biasa sekali, banyak sekali. Baik, kita tahan dulu Mas Ragil, sudah tersambung kembali dengan Pak Thomas. Halo Pak Thomas. Halo. Pak Thomas. Pak Thomas mungkin masih malu-malu ya. Baik, kita akan jeda dulu. Sahabat Green, kami masih menunggu komentar Anda atau juga pertanyaan Anda di line SMS 0813-80892 untuk Anda yang ingin bertanya atau terlibat langsung dalam perbincangan ini, atau melalui line telepon di 859-09946 atau 47. Ada 3 voucher berlangganan Media Indonesia untuk 3 orang yang beruntung. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga, cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara yang kita dengan topik yang besar adalah haji. Dengan 2 narasumber, yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Ya, sahabat Green, konsep budidaya tambak ramah lingkungan untuk melestarikan mangrove sebagai jalur hijau ini memang sangat patut untuk kita lakukan ya. Karena mangrove ditanam di sekitar tambak, tidak seperti sebelumnya dibabat habis. Nah, selain itu konsep budidaya ramah lingkungan juga mencakup tata cara budidaya tidak menggunakan bahan baku produksi yang merusak lingkungan atau membahayakan keselamatan dan juga kesehatan konsumen produk yang dihasilkan. Nah, kita kembali ke perbincangan ini bagaimana memanfaatkan lahan basah untuk bisa dijadikan sabuk hijau ya. Kembali kepada Ragil Satrio dari Wetlands Indonesia dan juga Yasdi dari Media Indonesia, sahabat Green. Nah, ini kira-kira apakah konsep tambak hijau ini bisa diterapkan di seluruh mangrove apapun, dimanapun, atau ada di daerah-daerah tertentu saja? Saya rasa bisa, Mbak. Saya rasa bisa. Bahkan
sebaiknya dimanapun itu menerapkan kegiatan konsep yang ramah lingkungan itu. Setidaknya pun kalaupun tidak seluruh aspek itu pun tercapai, aspek-aspek yang bisa dicapai pun sebaiknya bisa dilakukan gitu. Berarti tidak tergantung pada tempat kondisi wilayahnya ya, Tidak. semuanya sama. Nah, kalau untuk di daerah Jambi sendiri, ini kabarnya ini Taman Nasional Berbak Jambi ini merupakan lahan basah yang sangat penting ini. Itu bisa juga nggak sih diterapkan? Kalau yang jelas untuk Taman Nasional Berbak, kemudian Danau Tarum, Sembilang dan sebagainya seperti yang pernah saya sampaikan itu kaitannya dengan Ramsar site itu, Mbak. Lokasi-lokasi yang dia kawasan hutan gitu, bukan luar kawasan gitu. Nah, itu dalam hal itu tidak boleh ada kegiatan budidaya tambak begitu ya. Namun kalau dilihat dari sisi pentingnya lokasi tersebut memang sangat penting begitu ya. Nah, terkait dengan saya sedikit menarik mungkin terkait dengan Hari Lahan Basah yang tanggal 2 Februari lalu dilaksanakan. Jadi untuk tahun 2013 ini temanya tentang wetlands and water management. Nah, itu sangat berkaitan juga dengan bahasan kita begitu, mangrove terutama gitu. Di samping mangrove merupakan bagian dari lahan basah begitu. Kemudian dalam fungsi air pun itu sangat berperan penting seperti intrusi air laut gitu. Bagaimana ketika tidak ada mangrove gitu, dia daerah-daerah sekitar situ akan asin air tanahnya begitu. Nah, karena seperti itu fungsi-fungsi seperti ini. Ya. Nah baik, kita tahan dulu, ini ada SMS dari Pak Budiman di Cipayung. Nah, ini pertanyaannya, katanya kalau di pesisir Jakarta kawasan mangrove udah habis dengan berganti lahan pergudangan, pelabuhan dan juga tempat rekreasi Ancol. Bagaimana solusi wetland Indonesia untuk menghidupkan kembali lahan mangrove? Ini lahannya banyak dikorupsi ini. Gimana tuh dijadikan pergudangan juga? Oh ya, kita langsung lanjut lagi dari Pak Thomas yang teleponnya tidak tersambung tadi. Pak Thomas menanyakan apakah sertifikasi ini mahal biayanya bagi para petambak dan apakah siap melakukan sertifikasi para petambak-petambak itu mungkin ya? Yang pertama dulu. Ya, yang pertama dulu. Terkait selalu akan dikaitkan dengan dalam fungsi hutan mangrove atau kondisi hutan mangrove daerah tentu akan selalu dikaitkan dengan tata ruang, kebijakan tata ruang masing-masing daerah tersebut gitu. Ketika tata ruang di daerah tersebut, silakan. Nah, itu ya bagaimana lagi begitu, bagaimana lagi, dan penting untuk ketegasan kita bersama begitu dalam aturan-aturan misalnya Perda ataupun aturan-aturan tadi yang saya sebut Kepres 32 tahun 90 itu bagaimana itu sempadan pantai. Sudah terjadi ya ibaratnya ya, sudah ada pembangunan di situ sudah susah. Tapi menarik, ke beberapa waktu lalu wetland diminta untuk membantu bagaimana membuat menanam mangrove di daerah fluid gitu. Sedikit bercerita gitu ya. Untuk di situ kondisinya memang sudah di situ bangunan beton dan sebagainya gitu ya. Namun bagaimana ide wetland adalah kondisi-kondisi yang ekstrim tersebut pun berusaha ditanam, entah dengan cara dia mencabut dari daerah lain yang sudah besar gitu, tentunya kalau kecil akan cukup sulit tumbuh. Kemudian memberikan substrat yang cocok begitu daerah tersebut dan dikembangkan di situ gitu. Oke, dan itu berhasil. Kecil apapun. Lumayan lah ya untuk membantu. Setidaknya itu sebuah usaha begitu. Oke, baik, kita tahan dulu. Bung Ragil, ada telepon dari Pak Ferdinand. Kita sapa dulu. Halo Pak Ferdinand. Mungkin lain teleponnya ada masalah, mungkin silakan SMS saja Pak Ferdinand. Nah, ini mungkin lanjut ke pertanyaan Pak Thomas tadi ya. Soal sertifikasi itu biayanya mahal nggak, dan petambaknya apakah sudah siap mungkin untuk membuat hal itu? Kalau dari sisi mahal tidak, pasti akan ada biaya. Pasti akan ada biaya. Namun lebih besar adalah bukan mahal tidaknya, mau atau tidaknya gitu. Mau atau tidaknya, karena
penerapan tambak ramah lingkungan itu bahasanya dikembalikan lagi ke alam gitu ya. Misalnya pestisida yang memerlukan uang untuk membelinya, pakan berlebihan memerlukan membelinya begitu ya. Itu kita antisipasi dengan berbagai hal yang ramah lingkungan, pakan pangan alam misalnya atau seperti apa begitu. Kemudian memang seperti modal-modal yang sifatnya ekonomi begitu. Syarat tambak ramah lingkungan misalnya harus ada inlet dan outlet, air masuk dan air keluar gitu. Misalnya banyak terjadi di daerah Banten pun gitu misalnya hanya ada inlet saja misalnya atau outlet saja inlet saja dan itu outlet inlet gitu. Jadi hanya mengandalkan pasang surut nanti masuk ke situ, kemudian nanti itu turun lagi pas air surut gitu. Nah, dalam kegiatan sertifikasi tadi ditanyakan mahal atau tidak, memang memerlukan ketika tidak ada inlet dan outlet itu memerlukan modal untuk membangun pintu air itu begitu. Kalau untuk regulasinya sendiri di Indonesia ini mendorong nggak sih untuk terciptanya tambak yang ramah lingkungan ini? Yang sangat mendorong, iya, sangat mendorong. Dari aturan-aturan nasional yang tidak hanya terkait dengan teknis budidayanya, itu pun cukup mendorong seperti tadi ya, aturan-aturan sempadan sungai dan sebagainya. Bahkan Kementerian Kehutanan di Permenhub tahun 2008 nomor 3 itu pun memberikan bagaimana pedoman rehabilitasi mangrove. Di situ bagaimana rehabilitasi mangrove dengan pola-pola silvofishery pun juga ada gitu. Itu juga didukung. Walaupun ada peraturan yang baru ya dan sebagainya gitu. Oke ya, mudah-mudahan ini dari wetland sendiri Telapak dan juga satu lagi dari untuk bekerja sama WWF menerapkan tambak hijau ini bisa terwujud ya. Walaupun 10 tahun ya sedia, kita menunggu loh ya. Harus sabar. 10 tahun itu skenario kita. Oke, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih diperbanyak. Baiklah. Lokasi. Ya, Bung Regil sayang sekali karena keterbatasan waktu ya, Mas SD juga. Ya, dan sahabat Green, demikian tadi perbincangan kita mengenai mangrove yang bisa dibuat tambak yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan Anda juga bisa mencobanya supaya tidak melestarikan alam kita dan tidak merusak lingkungan sekitar. Dan selamat untuk Anda yang mendapatkan voucher gratis berlangganan Media Indonesia selama 1 bulan. Ada Prakoso, Suli, dan juga Sudirman. Anda bisa langsung menemui bagian promosi Green Radio pada hari dan jam kerja. Green Concern on Green Talk, kerjasama Media Indonesia, Green Radio, dan Tempo TV akan hadir kembali pekan depan. Salam!